bertiga ini mau minta penjelasan tentang CAT yang digelar di STY Semarang. Tujuan awal pertama ini adalah perekrutan sarekat yang ada kekosongan di desa Kabupaten Kendal. Ini di Kecamatan Sukorejo ya Pak? Sukorejo. Ya, betul. Beberapa desa. Berangsong, ya. Kaliungu sama Kaliungu. Ini sehari ada berapa tahap? 6 sesi Pak. 6 sesi mulai dari jam 7 pagi ya. Sampai nanti jam 20.30. Oke. Kemudian saya ingin nambah sedikit Pak. Siapa Pak? Jadi 6 seksi sampai di luar jam kerja ya Pak. Nah ini sebenarnya kami sudah menyampaikan ini kan sudah di luar jam kerja. Nah memang dimungkinkan asal ada kesepakatan sehingga yang di luar jam kerja itu dari peserta maupun dari panitia itu sudah memberikan kesepakatan untuk melaksanakan tes di luar jam kerja, artinya sampai lewat dari jam nanti yang terakhir kan jam 20.30 sampai jam 8:30 jadi ini baik juga bisa dipahami. Kemudian Bapak tentang hasil ini apakah langsung bisa dipublikasikan terhadap desa-desa masing-masing? Ya, jadi kalau hasil ini itu nanti kami dapat menyampaikan langsung hasil dari rekap tes ini kepada panitia dari setiap desa. Sedang keputusan untuk siapa yang akan diterima itu bukan di tangan kami, tetapi di tangan panitia desa. Ya, jadi tugas kami adalah melakukan tes seleksi lalu menyampaikan skor atau hasil nilai dari masing-masing peserta. Kemudian tadi Bapak bilang hasil ini ada keputusan di desa ya, panitia desa. Umpama si A ranking 1. Kemudian dipasangkan si desa ternyata jadi ranking 1 si B yang diangkat si B apa tidak menjadikan permasalahan. Jadi kalau di ruang B11 itu hasil dari peserta dari menit ke menit, dari detik ke detik, begitu mereka mengerjakan itu sudah kelihatan. Jadi hasilnya sudah kelihatan. Dan sekarang ini juga ada pemantau dari desa itu sehingga mereka tahu persis siapa yang rankingnya, skornya paling tinggi, siapa yang paling rendah. Jadi semestinya tidak terjadi yang tadinya ranking 3 jadi ranking 1, ranking 1 jadi ranking 3. Jadi inilah bentuk transparansi dari proses seleksi ini. Untuk Kabupaten Kendal kan ada 20 kecamatan, apakah ikut semua itu Bapak? Yang nanti teknis ya. Hari ini hanya Pak Jeffrey ya. Kecamatan Sukorejo, Berangsong, Kaliungu dan Kaliungu Selatan. Untuk Sukorejo itu ada 11 desa, sedangkan untuk Berangsong itu ada 3 desa, untuk Kaliungu itu ada 4 desa, untuk Kaliungu Selatan itu ada 2 desa. Total pesertanya 434 peserta, ya kan? Dengan mereka juga harus H-1 atau H-2 genus atau antigen. Panitia dan peserta semuanya kita minta genus atau antigen, ya kan? Kemudian Cepiring, Pak. Jadi Cepiring nanti juga dari Cepiring minta bantuan kami, kalau tidak salah 4 desa itu nanti Juli. Bulan Juli ya. Dan ini perlu saya sampaikan untuk bapak-bapak, STIE ini menyelenggarakan seleksi ini atau tes ini atas dasar permintaan dari panitia desa, dan ini sebagai bentuk dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi punya kewajiban
salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Betul. Sehingga ini adalah satu bentuk wujud pengabdian masyarakat STI di dalam membantu masyarakat terkait dengan masalah seleksi. Kemudian kami membantu menyelenggarakan untuk seleksinya. Ini bentuk pengabdian kami. Untuk selain Kabupaten Kendal, yang lain ada Bapak? Kami pernah menyelenggarakan kegiatan semacam ini dengan Rembang, Pak. Iya. Rembang. Yang pertama kali malah Rembang. Rembang, Ya? Pak. Yang pertama kali Rembang. Kami juga pernah membantu kerjasama dalam hal seleksi ini dengan PDAM Kabupaten Semarang. Jadi kami pernah dengan PDAM Kabupaten Semarang. Terus BPRBK Katumanggung Bapak kita juga pernah waktu BPRBK Katumanggung. Oh, ini yang saya mungkin belum Bapak tahu. belum Ya. belum Jadi ada beberapa. Sudah kita jadi pernah melaksanakan BPRBK Pekalongan, BPRBK Katumanggung itu 2 kali Mas. Jadi sebelum ini pun kita sudah pernah melaksanakan rekrutmen pegawai. Untuk ini Bapak, kewenangan sebagai camat itu kan ada rekom dari camat. Nah, itu maksudnya gimana? Kalau itu sudah internal Internal. P3D Bapak. Jadi gini Bapak saya meluruskan, kita hanya merankingkan peserta berdasarkan nilai tes CAT. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, kalau umpama nomor 1 dan nomor 2 tidak terjadi nilai yang sama, berarti kita akan buat berita acara. Ya kan? Dan kita akan serahkan ke TP3D langsung berdasarkan urutan ranking 1, 2, dan 3, dan 4. Tapi kalau terjadi nilai yang sama, kita akan larinya ke Pergub 51 juga. Kita akan menjumlah nilai wawasan kebangsaan mereka. Kalau masih sama juga, kita akan nilai Pancasila mereka. Nah, tugas kami kalau nilai itu sama semua, kami hanya berunding dengan TP3D untuk melakukan tes ulang. Tapi kalau memang nilai nanti di situ sudah berbeda, walaupun sama skor akhirnya tapi berbeda di situ, ya sudah, berarti itu sudah langsung TP3D yang memutuskan, bukan kami, ya kan? Jadi pihak STI tidak sama sekali terlibat memutuskan siapa calon perangkat desa yang diterima. Saya juga sering guyonan, ya kalau yang pertama tiba-tiba maaf ya Mas, nama usia habis tes meninggal malam ini, nah itu pun sudah kami serahkan ke TP3D untuk mengambil yang kedua apa yang ketiga, itu semuanya haknya dari TP3D. Itu Mas. Kalau STI Semarang sendiri kerjasama dengan perangkat-perangkat di Kendal itu sudah berapa tahun Pak? Dari tahun 2016-17 ya Pak? 2016-17. Dulu pernah mana yang pernah kita yang dulu? Ya itu 16-17 itu Pak, yang dekat Malawi itu, sebelum Malawi itu Mas, kecamatan mana itu saya lupa. Gemuk, Wiring Narum. Gemoh ya, Gemoh. Itu 2016-17 dan waktu pertama kali CAT bareng itu. Sudah itu ngampel, udah pernah. Berarti istilahnya tanggapan dari perangkat-perangkat itu kayak desa-desa itu semakin percaya atau dengan adanya CAT yang live, istilahnya live. Iya. Live Jadi nilai langsung gitu ya. Jadi karena ini kepentingan perangkat desa, panitia desa yang harus menyelenggarakan seleksi, maka kami tidak pernah mengambil inisiatif. Ya, kami tidak pernah, STI tidak pernah mengambil inisiatif bagi tidak, tapi mereka sendiri STI pasif istilahnya. Pasif, ya, mereka kami sendiri yang datang datangi atau dan mereka minta, sendiri yang meminta. mengajukan surat untuk ini membantu. Jadi kami sifatnya pasif. Ya Pak, sedikit nih Pak, terkait mungkin di tetangga ini ada tes perangkat yang tidak CAT secara manual, koreksinya itu mungkin sekedar apa nih? Menurut panjenengan itu gimana Pak? Kalau manual tes itu koreksi? Kalau manual itu Kita pernah ya, Rembang ya Pak ya. ya, Rembang jadi itu kita pernah manual. kalau Di manual Gerobokan ramai Pak ya, ya betul. Jadi tanggal berapa itu? Yang 5 Pak, 5 Juni kemarin bareng sama kita kemarin. Jadi kalau manual itu bisa menimbulkan banyak kecurigaan yang kadang tidak proporsional dan tidak proporsional. Nah, itu yang kami hindari.
Maka apa, kami sungguh-sungguh transparan, bisa dipesani, bisa diikuti. Itu Pak, jadi saya juga kalau manual, walaupun mungkin objektif ya Pak, tapi bisa menimbulkan Kecurigaan. kecurigaan. Termasuk kita yang di Rembang juga pernah dicurigai ya Bapak ya, karena kita waktu di Rembang Dan itu saya manual. perlu sampaikan Pak, saya sudah minta teman-teman menegaskan, jangan ada yang main. Ya, jangan ada yang main, ya benar. Kalau itu main dan terbukti, kami pecat. Itu tegas dari ketua saya. Jadi kalau Jadi saya kami bermain, pecat. Kemarin juga saya ada langsung gini bisa Pak. dipecat Bapak. Kemarin ada lontaran dari, saya lupa itu dari mana, yang kesini timnya. Ini katanya bisa Kali soal Bapak. bocor, soalnya bocor, bisa bayar Kalau ada isu semacam itu, ayo diklarifikasi. Jadi jangan sampai isu yang kadang-kadang nggak benar lalu jadi gaduh. Ayo diklarifikasi. Dan kalau yang nggak benar itu oknum-oknum di sini, saya pecat. Dan ini sudah ditegaskan oleh yayasan. Jadi yayasan kami sangat mendukung itu, dalam arti gini. Jadi sebelumnya itu kan ada semacam berita itu, akhirnya yayasan menanyakan kami, gimana? Ya, transparan, jujur, tidak ada permainan. Kalau betul laksanakan, nggak usah takut, kami backup. Jadi itu Pak, bentuk pertanggungjawaban kami ke masyarakat, ya, sehingga itu sih kalau ada isu-isu yang nggak benar ya ayo diklarifikasi. Itu integritas kami. Untuk masa pandemi ini apakah ada peserta yang positif, Bapak? Ini enggak. Selama Ini ini yang enggak, teknis. karena beliau kan sebelum masuk sini kan beliau diminta antigen dulu, Hamin 1 atau Hamin 2 atau genus. Tadi dari Sukorejo ada yang 2 yang mengundurkan diri karena beliau flu bukan ini, takut. Ya. Itu beliau dengan sadar tidak mengikuti ujian. Kayak kemarin di Boja juga sama, tanggal 5 kemarin ada 2 orang Bapak. 2 orang yang flu dan akhirnya beliau menyadarkan diri untuk tidak ikut. Jadi itu masih dicek ya di sini. Iya, Kalau dicek. kami kalau dicek suhu itu Pak. Suhu tubuh. Kalau melampaui ya harus tidak ikut atau istirahat dulu, nanti dicek lagi. Dan kami juga udah menyiapkan ambulan Bapak sama tim medis kalau sewaktu-waktu ada apa-apa. Cukup. Ini cukup. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya.